Bayangkan kalau kalian hidup di dunia isekai, terus tiba-tiba raja kalian bikin kebijakan wajib belajar matematika. Males banget kan? Tapi gimana jadinya kalau yang ngajarin kalian berhitung itu waifu idola cantik pujaan satu negara? Dibantu sama maskot imut, pahlawan super bergaya tokusatsu, dan penjahat super seksi? Halo warga Zero, balik lagi bareng admin di Zeronime. Melanjutkan gebrakan gila Raja Souma dari chapter sebelumnya, kali ini dia nggak cuma nyuruh rakyatnya belajar, tapi dia langsung mengeksekusi idenya dengan merilis acara TV pendidikan pertama di dunia fantasi. Bukannya bosen, satu negara malah mendadak kecanduan nonton acara anak-anak ini. Penasaran sepecah apa acaranya dan konspirasi apa yang disembunyikan Souma di baliknya? Mari kita bedah tuntas di chapter ini. Tapi sebelum kita membongkar isi kepala raja pahlawan kita yang super jenius ini, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Buat kalian yang mau dukung channel ini lebih jauh biar admin makin semangat konten, link donasi udah admin siapin di deskripsi. Udah? Mantap! Sekarang siapkan cemilan terenak kalian, cari posisi paling PW, dan let's go! Kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka pada hari ke-10 di bulan pertama. Suasana tahun baru masih kerasa banget di ibu kota Parnam. Orang-orang udah pada ngumpul berdesakan di depan layar siaran suara permata yang ada di alun-alun kota. Biasanya kalau Souma udah nyalain siaran, pasti ada aja acara seru. Entah itu audisi pencarian bakat atau acara masak. Grup petualang Juno, DC, dan Julia juga ikut nongkrong di sana. Tiba-tiba yang muncul di layar malah sosok makhluk roly-poly, alias maskot bulat yang menggemaskan. Maskot itu melambaikan tangan dan ngomong dengan suara imut ala anak kecil, mengenalkan dirinya sebagai Musashibo kecil. Juno dan teman-temannya yang tahu wujud asli Tuan Musashibo langsung cengok dan teriak jantungan. Mereka mikir, masa sih pria kekar itu aslinya cewek bersuara imut? Tapi Julia dengan santainya nebak kalau itu cuma kostum kigurumi dan ada orang lain di dalamnya. Usut punya usut, tebakan Julia itu bener banget. Di balik layar istana, ternyata yang ada di dalam kostum badut kepanasan itu adalah Pamil yang ngisi suara imutnya. Terus, siapa yang ngendaliin gerakannya? Ya siapa lagi kalau bukan Souma sendiri pakai sihirnya. Lycia yang nontonin proses syuting itu cuma bisa berdiri melongo ngelihat kelakuan absurd tunangannya. Gak lama setelah Musashibo kecil beraksi, muncul sesosok gadis berambut biru pakai baju kodok yang lucu banget. Dan tebak siapa? Itu Junadoma, sang prima Lorelei pujaan para wibu Fridonia. Di acara ini, dia melepaskan image dewasanya dan berperan sebagai kakak Juna. Juno dan Musashibo kecil lalu mulai menyanyi dan menari lagu aritmatika menyenangkan buat ngajarin anak-anak berhitung. Liriknya asyik, melodinya catchy. Bikin orang dewasa yang awalnya malas belajar matematika malah ikut mengangguk-angguk setuju. Adegan di TV pun berganti, dari panggung hutan ke sebuah aula besar. Di sana ada sekitar 10 anak kecil yang lari-larian gak karuan. Rupanya itu adalah anak-anak dari para pekerja kastil yang dititipkan di pusat penitipan anak. Tiba-tiba, mantan Putri Amidonia Roroa nongol di layar pakai baju kekanak-kanakan dan ngajak anak-anak itu nyanyi bareng kakak Juna. Melihat itu, Lycia langsung protes ke Souma, nanya ngapain Roroa ikutan masuk TV. Dengan tampang pasrah, Souma ngejelasin kalau dia terpaksa masukin Roroa ke acara itu. Kenapa? Soalnya kas negara lagi serat banget buat mendanai militer dan pangan. Menteri Keuangan Colbert nolak ngasih dana buat acara TV yang belum jelas untungnya. Akhirnya, Souma minta perusahaan Roroa, The Silver Deer, buat jadi sponsor utama. Ya, namanya juga berurusan sama investor. Souma harus nurut pas Roroa minta jatah peran di TV. Tapi warga Zero, di balik acara nyanyi-nyanyi anak yang kelihatan polos ini, Souma ternyata nyimpen rencana licik yang jenius banget. Souma berencana menggeser perlahan image Juna dari idola nasional menjadi kakak penyanyi lagu anak-anak. Kenapa dia repot-repot lakuin ini? Karena sebentar lagi Souma bakal resmi naik takhta dan mengadakan upacara pernikahan. Souma pengen meresmikan semua ratunya, termasuk ratu sekunder kayak Juna dan Roroa, di satu panggung yang sama tanpa diskriminasi. Nah, biar para fans fanatik Juna nggak ngamuk dan bikin kerusuhan pas pertunangan mereka diumumin nanti, Souma harus perlahan-lahan meredam hype idolanya Juna. Wah, Souma ini emang raja yang visioner plus bucin level dewa ya. Sambil mikirin nasib dan pendidikan negara, dia juga mikirin strategi buat ngamanin resepsi pernikahannya. Ngomong-ngomong soal masa depan cerah, biar wawasan perwibuan kalian juga makin cerah, jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah video ini ya, biar nggak ketinggalan strategi gila Souma berikutnya.
Setelah segmen nyanyi bareng Juna dan Rorowa selesai, acara masuk ke segmen olahraga. Rorowa ngajak anak-anak buat manggil petugas olahraga. Tiba-tiba, seorang pemuda tinggi besar berotot dengan alis tebal dan gigi putih yang menyilaukan melompat dari balkon. Pria itu bernama Ivan Juniro, dan auranya benar-benar hiperaktif abis. Gimana ceritanya Soma bisa nemu orang seaneh Ivan? Ceritanya mundur sedikit ke bulan ke-12 tahun lalu. Waktu itu, Soma lagi terpaksa banget ngadirin pesta perjamuan akhir tahun yang diadain sama keluarga bangsawan berpengaruh, Rumah Juniro. Tuan rumahnya, Moltov Juniro, ngajak Soma mojok dan nyoba nawarin anak perempuannya yang cantik, Siena, buat dijadiin istri Soma. Lagi asik-asiknya Moltov maksa Soma buat nambah istri, tiba-tiba terdengar suara ketawa gila dari atas balkon. Ivan, anak laki-laki Moltov, teriak ngatain bapaknya tua bangka serakah. Gak tanggung-tanggung, Ivan langsung lompat ke bawah dan babam! Ada ledakan api raksasa di belakangnya. Soma awalnya panik, ngira itu serangan teroris. Tapi Aisyah dan tamu lain malah ketawa sweat drop. Ternyata, ledakan itu cuma sihir ilusi visual dan suara milik Ivan yang gak ada damage-nya sama sekali. Bapak dan anak itu pun adu mulut, sampai akhirnya mereka berantem brutal ala anime Dragon Ball, lengkap dengan pukulan dan tendangan kilat. Tapi lagi-lagi itu cuma ilusi, aslinya mereka berdua cuma baku hantam pelan di tengah-tengah. Melihat potensi hiburan yang lebay tapi aman ini, Soma langsung tertarik dan meminta Moltov buat menyerahkan Ivan ke kerajaan. Jadilah Ivan si instruktur senam kita hari ini. Kembali ke acara TV. Ivan yang kelewat semangat nyoba ngajak anak-anak senam, tapi anak-anak malah pada ketakutan saking hiperaktifnya si Ivan ini. Nah, di saat itulah ketegangan memuncak. Terdengar tawa jahat seorang wanita dari lantai 2. Muncul sosok komandan wanita dari kelompok hitam, sebuah organisasi jahat yang mau menguasai dunia. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Miss Dran. Tapi tunggu dulu, kostumnya itu loh warga Zero. Dia pakai baju renang terbuka yang mengekspos belahan dada, lengkap sama jubah, bantalan bahu berduri, sayap naga, dan ekor. Lisia yang nonton syutingnya sampai melotot dan nanya ke Soma, "Tunggu, itu Carla kan?" Yap. Sosok di balik penjahat super seksi itu adalah Carla yang lagi nahan malu setengah mati karena dipaksa pakai kostum rancangan Serina. Saking malunya, Carla mainin perannya dengan penuh nafsu dan gerakan berlebihan, bikin bagian-bagian tubuhnya bergoyang-goyang. Soma aja sampai salah tingkah dan gak berani natap Lisia yang udah cemberut di sebelahnya. Pertarungan pun dimulai. Miss Dran memanggil monster anak buahnya bernama Danbox, sesosok monster yang terbuat dari tumpukan kotak kardus jelek. Meski bentuknya kayak mainan kardus murahan dan pergerakannya bunyi kresek-kresek, Danbox ini super kuat. Kenapa? Soalnya yang ada di dalam kardus itu adalah Aisyah sang Dark Elf perkasa. Ivan langsung dibanting sama Danbox sampai nabrak tembok bohongan. Di saat Ivan terpojok, dia ngomong ke kamera, minta bantuan anak-anak. Juna dan Rorowa langsung nyuruh anak-anak buat muterin tongkat cahaya Lightmost yang udah dibagikan sebelumnya dan teriak, "Kamu pasti bisa." Teriakan anak-anak itu jadi sumber energi. Tiba-tiba tubuh Ivan bercahaya. Baju zirah metal terbang dari belakang panggung dan nempel otomatis ke tubuh Ivan. Tentu saja, efek armor otomatis ini adalah hasil kerja keras Soma yang ngumpet di belakang panggung pakai sihir poltergeistnya. Ivan berubah wujud menjadi pahlawan metalik bernama Sylvan. Dengan wujud barunya, Sylvan membabi buta menghajar Danbox. Dia lalu mengeluarkan jurus pamungkas, tendangan petir ultimate. Yang kilatnya lagi-lagi cuma efek ilusi sihir Ivan. Karena cuma ilusi, Aisyah di dalam kardus nggak terluka, tapi dia tetap akting meledak dan hancur berkeping-keping. Melihat anak buahnya kalah, Miss Dran ngibring kabur sambil ngancem bakal balas dendam. Setelah menang secara dramatis, pahlawan Sylvan menatap anak-anak dan memberikan sebuah pesan moral. Dia bilang, untuk menjadi orang yang kuat, kalian butuh lebih dari sekedar kekuatan. Kalau kalian lupa berbuat baik, kalian cuma orang kasar. Sylvan juga ngingetin kalau musuh itu nggak selalu harus dihajar pakai tinju. Dia ngajak anak-anak untuk nggak pernah menyerah mencoba memahami orang lain, bahkan organisasi jahat sekalipun. Mendengar dialog itu, Lisia langsung merinding. Dia sadar kalau acara tokusatsu konyol ini punya makna yang super dalam. Soma lalu ngejelasin rencananya dengan ada serius. Di masa depan, seluruh negara cepat atau lambat harus berhadapan dengan ancaman domain Raja Iblis.
Souma pengen menanamkan pola pikir open-minded ke anak-anak sejak dini, yang otomatis bakal didengar juga sama orang tua yang nemenin mereka nonton. Souma berharap kalau waktunya tiba nanti, rakyatnya nggak cuma punya mindset basmi semua iblis, tapi mau mencoba berdialog dan memahami para iblis. Dengan begitu, Souma bisa mencegah terjadinya perang total yang bakal menghancurkan kedua belah pihak. Benar-benar eksekusi diplomasi kelas kakap yang dibalut acara badut kardus. Dan boom, siaran TV bersama kakak episode perdana ini meledak keras di pasaran Freedonia. Tapi plot twistnya, yang paling histeris nungguin episode selanjutnya justru bukan anak-anaknya, melainkan bapak-bapak yang cuci mata lihat keseksian Miss Dran dan emak-emak yang fangirling lihat ketampanan Ivan. Sementara rakyat bersorak, di belakang layar istana, Carla lagi nangis guling-guling memeluk lututnya saking malunya. Matanya berubah jadi psikopat yandere dan dia ngancem mau bunuh Souma karena udah bikin dia malu seumur hidup. Hahaha, kelakuan keluarga kerajaan ini emang ada-ada aja ya. Kira-kira krisis atau inovasi aneh apa lagi yang bakal dibikin Souma di chapter selanjutnya? Dan apakah Carla bakal beneran ngegeprek kepala rajanya sendiri? Kalau kalian penasaran banget sama kelanjutan kisah realis hero, pastikan kalian udah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Zeronime. Jangan lupa juga mampir ke link donasi di deskripsi kalau kalian suka dengan gaya penceritaan admin hari ini. Sampai jumpa di video recap berikutnya.